Baik, dalam video kali ini kita akan membuat tampilan untuk layout dashboardnya menggunakan template SB Admin. Di sini saya telah menyiapkan file-filenya di GitHub ya. Nanti untuk linknya saya akan sertakan di deskripsi atau di kolom komentar. Bisa di-clone ya si repository-nya atau di download filenya. Oke, langsung aja. Buka tag editornya, kemudian di bagian folder public ya. Sini tambahkan aja, yaitu di folder public ini tambahkan ya file ini, yang 4 ini. Select all dulu, kemudian buka tag editornya, nanti tinggal drag aja ke sini, masukkan, kemudian pilih ya copy folder ya, maka otomatis masuk ya. Atau cara lain ya, buka ke sini ke root, kemudian buka project kita ya, sini kasihnya itu ke dokumen kita, kemudian di public. Nah di sini sama, select all, langsung sini kopikan. Tinggal sekarang di bagian resource-nya, bagian view, di sini bagian folder layout, buat file baru, namanya itu dashboard.create.php. Nah, untuk tampilannya atau HTML-nya di sini di folder view SB admin, cari aja file ini ya, layout, tinggal copy aja si HTML-nya, kemudian paste di sini, lalu save. Dan di sini kita custom lagi, yaitu untuk ini ya, si link asetnya yang dari public ini. Pertama itu ini ya, SB admin, CSS-nya beserta si JavaScript. Langsung aja sini. Set, yaitu SB admin /css /styles .css, save. Kemudian di sini di bawahnya SB admin /js /script ya, .js, save. Kemudian tambahkan lagi, yaitu font Awanson, tinggal ganti aja ini parameternya, yaitu ke sini ya, sambil biar cepat. Kemudian masuk ke CSS dan pilih yang all ini ya, save. Kemudian sini butuh jQuery, saya hapus saja ini komentarnya. jQuery, oh ini namanya ya. .min.js, copy aja ini. Bootstrap ini, kemudian ke JS,
.js / ambil yang bootstrap ini ya, min.js nya. Kemudian di sini ada ini ya, untuk navbar, sidebar, dan konten. Yang terakhir itu footer ya. Kita buat dulu filenya. Di sini saya akan buat lagi di view ya, buat folder baru dengan namanya itu dashboard. Kemudian di dalam folder dashboard ini ada namanya itu ini ya, folder part, dan buat lagi di sini yaitu untuk navbar. navbar.blade.php. Tinggal ambil aja ini. Sini saya telah menyiapkan navbar, oke. Tinggal ambil, select all, kemudian paste di sini, save. Nah, di sini bagian layoutnya, bagian layout dashboard, tinggal panggil aja di sini menggunakan blade include. Namanya itu cari aja di sini dashboard.part ya, .navbar. Pilih save, yaitu ke sini ya, dashboard part dulu ke navbar. Nah, di sini kita cek dulu ya, satu dulu. Untuk ceknya saya coba dulu di ini ya, di root. Dashboard, yaitu ke layout dashboardnya langsung. Kita coba dulu. Oke, di sini sudah ya, sudah tampil. Kita cek dulu sini, kita inspect apakah ada yang salah. Juga ada ya, yaitu file CSS dan JavaScript-nya nggak ada yang error. Sampai sini aman ya. Ini baru navbarnya. Sekarang kita coba untuk si sidebar-nya. Di sini buat lagi file baru dengan namanya itu sidebar.blade.php. Sama di sini. Cari aja sidebar. Nah, ini ambil atau copy dan paste, save. Kemudian layout dashboardnya, namanya itu di dashboard part sidebar. Kemudian save. Sekarang kita lihat. Oke, tampil ya. Nah, di sini bagian konten ya. Nah, bagian kontennya beda ya, bukan ini dipanggil ya, tapi menggunakan yield ya, supaya dinamis nantinya tuh. Misalkan namanya itu konten aja ya, konten, dan yang terakhir yaitu untuk footernya. Sama di sini buat footer.blade.php. Di bagian ini juga udah ada, tinggal ambil lalu paste. Sekarang kita lihat
Oke, ini footer udah ada ya. Nah, bagian konten ini nanti itu dinamis ya. Ketika diklik dashboard maka muncul untuk konten dashboardnya. Kita klik di kategori maka muncul juga untuk konten kategorinya. Oke, berfungsi juga ya. Nah, sekarang kita buat ya salah satu kontennya. Misalkan di sini buat lagi saya di folder ini ya, view dashboard, folder home. Kemudian di sini dalam folder home ini ada namanya tuh file index.php. Blade dulu ya. Biar berjalan ya si fungsi blade-nya .php. Di sini juga telah menyiapkan contohnya konten ini. Copy aja ini. Lalu paste di sini. Ini untuk home ya. Misalkan home. Kita cek sekarang. Belum bisa ya. Belum berfungsi. Karena ini yang diakses itu langsung ya ke layoutnya, bukan ke home ini. Supaya berfungsi ini, caranya itu kita cut dulu ini, buat lagi di sini section ya. Section dengan namanya itu yaitu konten. Paste di sini kodenya. Konten ini harus sama ya dengan nama ada di ini. Nah, ini nanti itu bagian ini isi dari index ini. Dan jangan lupa section-nya ke dashboard, masuknya ke layout, kemudian dashboard ya. Ya di sini induknya di sini ya, layout kemudian dashboard. Kita coba sekarang. Belum juga ya, karena si route-nya ya. Kita coba ganti lagi. Sekarang ganti jadi ke dashboard.home.index. Kita save. Kita refresh. Oke, berhasil ya. Home, misalkan sini ada kategoris ya. Ini home partnya, sini buat lagi kategori. File baru index.blade.php. Isinya sama aja ini. Paste. Kemudian sini ganti aja kategori. Ini kategori. Kita save. Kemudian di route-nya tambahkan aja misalkan dashboard slash kategori, save. Kemudian ini kita coba akses. Oke, berubah ya. Sekarang untuk kontennya udah dinamis. Ketika diklik hanya dashboard aja, maka masuk ya ke halaman dashboard, halaman home-nya. Kemudian kalau ada tambahan lagi slash kategori, maka berubah ya si kontennya yaitu kategori. Kemudian di sini ada tambahan lagi. Ini kan ketika diakses ya.
di dashboard, tetapi nama halamannya tetap ya ini masih statis. Nah ini masih statis ya. Sekarang di bagian layoutnya kita tambahkan lagi atau kita perbarui, yaitu di bagian title-nya. Nah di sini tambahkan aja, yaitu sama ya, yield. Namanya itu title. Di bagian home misalkan, di dashboard home-nya tinggal masukkan aja di sini di bawah extend ya, sama section ya, namanya itu title, kemudian isikan aja langsung ini home. Kita copy paste saja ke kategori. Save, kemudian kita cek. Oke, sudah berubah ya. Ini kategori yang dashboard. Oke, home, dashboard home. Kemudian ini ya, di depannya kita ganti juga dengan nama ini ya, nama websitenya. Caranya itu sama ya, di layout dashboard. Berarti yang ini ganti jadi config, kemudian dalam kurung di sini masukkan apps.name ya. Defaultnya itu ini ya, Laravel. Saya kasih Laravel aja. Kemudian di bagian env-nya di sini cari aja nama apps ini di ini ya, di baris pertama, ganti jadi dokumen kita. Save. Sekarang kita coba dulu refresh. Oke, sudah berubah ya. Kemudian di bagian ini apps name juga ya, kita ganti juga. Ini berada di ini ya, di navbar. Berarti di dashboard, layout dashboardnya karena sama ya, kita copy paste saja bagian ini. Kemudian di ini ya, di views, kemudian dashboard, bagian part, navbar ya. Cari aja tadi itu. Nah ini tinggal paste, lalu save. Sekarang kita cek. Oke, sudah berubah ya. Nah selanjutnya itu ini kan belum ini ya, tanpa ini ya, tanpa login pun ini bisa diakses ya. Kita coba dulu. Oke, udah masuk nih. Kemudian logout, kan halaman awal ya. Kita ketika diklik dashboard masih bisa ini ya, masih bisa diakses. Nah ketika halaman ini diakses maka harus login dulu ya. Caranya itu kita custom lagi di bagian login ya, yaitu di sini bagian apps ya, kemudian provider, bagian route service-nya, route service providernya. Nah di sini ada kan ya, ini directly ke home kan. Kita buat lagi yang baru, yaitu dashboard ya, dashboard. Kemudian ini ganti nama variabelnya atau nama konstantanya, dashboard. Save. Kemudian di bagian controllernya http out, kemudian login controller ini. Di bagian redirect to ya, ganti aja ini home ini jadi dashboard.
Nah ini ngambil variabel yang ada di provider route ini, route service provider, yaitu ke sini, ya, bagian ini. Save. Sekarang kita buat lagi controller baru ya. Buka terminal dan pastikan ya dalam project kita, yaitu dokumen kita, masukkan aja perintah php artisan spasi make -2 controller dashboard controller. Kemudian klik enter. Oke, berhasil dibuatkan. Cari aja di bagian ini ya, di apps http controller. Di sini ada ya dashboard controllernya, masih kosong. Dan di sini kita ambil aja yang bagian home sama ya, untuk awalan. Copy aja ini untuk konstruktornya dan indeksnya. Save. Ini hapus aja nih, cukup segini. Dan ketika di indeks itu masuk ke dashboard ya, ke dashboard, kemudian ke folder home dan ke indeks. Selanjutnya di bagian route-nya, web ya, bagian web, route webnya. Nah ini hapus ya, sini buat lagi, yaitu dashboard. Untuk nama route-nya di sini ganti juga ini si route-nya, dashboard, dan ganti juga ini controllernya. Head index. Save. Kita cek dulu sini. Nah, oke ya, ada yang salah. Nah sekarang kita coba ya. Oke, berhasil ya. Nah, tadi ketika diakses dashboard, maka harus login dulu. Sekarang kita coba login. Oke, otomatis masuk ya. Di sini bagian nama username-nya belum berfungsi ya. Sekarang kita rubah. Di bagian ini yang sudah ada aja, yaitu di views ya, di views, kemudian di layout apps ya. Di sini cari untuk username itu ada di bawah ya. Nah ini contohnya, ini copy aja, kemudian masukkan di navbar ya, navbar ini. Nah ini kita masukkan di sini, paste sampai save. Kita lihat dulu. Oke, berubah. Nah kemudian di sini bagian logoutnya belum berfungsi ya. Sekarang kita rubah lagi. Kita gunakan yang sudah ada, sama ya, di layout apps ada ya namanya logout. Nah ini ambil mulai dari link ini, link ini sampai ke tutup formnya segini ya, copy aja. Kemudian bagian navbar yang link ini, yang logout ini kita ganti, paste, lalu save. Sekarang kita refresh dulu, kita klik logout. Oke, berhasil ya. Sudah berhasil ya, sudah aman sampai sini. Kemudian untuk pengaturan direct juga sudah diganti ya. Awalnya tuh ke home ya, defaultnya. Kemudian bagian home ini kita hapus saja karena tidak digunakan lagi. Untuk apps juga sini untuk sementara tidak perlu dihapus dulu ya.
karena masih ada hubungannya dengan folder ini ya. Autentikasinya belum diatur. Untuk welcome biarkan nyala dulu. Jadi yang dihapus itu yang bagian home-nya. Kemudian di sini juga untuk folder ini ya, controller home juga dihapus saja. Kemudian di bagian ini ya, provider route-nya tadi itu yang bagian home ini bisa dihapus. Lalu save. Sekarang kita coba dulu apakah ada yang salah. Ketika ada penghapusan, logout, oke, login. Oke, gak ada yang masalah ya sampai saat ini.